Saudara, intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika global menuai beragam tanggapan. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menilai bahwa diplomasi Presiden perlu dirancang lebih terukur dan terencana. Namun, Istana menegaskan diplomasi aktif menjadi kunci untuk menjaga kepentingan nasional di tengah tatanan dunia yang terus berubah. Intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto di tengah dinamika global menuai beragam tanggapan. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menilai kunjungan luar negeri Presiden perlu ditopang perencanaan jangka panjang dan komunikasi publik yang lebih jelas. Menurut Dino, masyarakat berhak mengetahui tujuan strategis dan manfaat konkret setiap agenda diplomasi yang dijalankan pemerintah. Dino juga mengusulkan sebagian misi diplomatis yang bersifat taktis dapat didelegasikan kepada Menteri Luar Negeri. Langkah ini dinilai dapat membuat Presiden lebih fokus menangani urusan dalam negeri sekaligus meningkatkan efisiensi anggaran. Kami mengamati ada sejumlah kunjungan yang dilakukan secara spontan tanpa perencanaan dan tujuan yang jelas. Rencana kunjungan internasional Presiden secara garis besar perlu dipetakan setahun sebelumnya. Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono. Ini juga akan menghemat biaya karena biaya perjalanan Menlu mungkin hanya didampingi oleh 3 orang staf akan jauh lebih hemat dari biaya perjalanan Presiden dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih akan sama. Menanggapi kritik ex-Wamenlu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menegaskan diplomasi Presiden bukan sekedar kegiatan seremonial. Menurutnya, hubungan personal antar pemimpin negara menjadi modal penting untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional. Teddy menyebut sejumlah hasil yang diklaim menjadi buah dari diplomasi aktif pemerintah. Di antaranya peningkatan investasi, perluasan akses pasar melalui kesepakatan dengan Uni Eropa, hingga pembebasan WNI yang ditangkap tentara Israel di perairan lepas. Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Yang pertama, Indonesia masuk BRICS. Yang kedua, tarif 0% di Uni Eropa. Ada 25 negara di situ. Kemudian yang ketiga, total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian yang keempat, sekarang kita punya alat pertahanan yang kuat sekarang, ya. Dan itu dari banyak sekali negara. Istana menegaskan akan terus membuka ruang bagi kritik dan masukan publik. Namun, pemerintah meminta agar penilaian terhadap diplomasi Presiden juga mempertimbangkan hasil dan manfaat yang diklaim telah dicapai selama ini. Tim Liputan, Kompas TV.